Halo adik-adik semua. Perkenalkan, saya Dr. Sinta Dan saya Dr. Dianisa. Dalam sesi video ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan, organ-organ reproduksi akan mengalami proses pematangan atau yang biasa kita kenal dengan pubertas. Pubertas pada laki-laki biasanya akan terjadi di usia 12-16 tahun yang ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan biasanya terjadi di usia 11-15 tahun yang ditandai dengan adanya menstruasi. Laki-laki memiliki organ reproduksi antara lain skrotum, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretra, dan penis. Sedangkan perempuan memiliki organ reproduksi berupa vagina, leher rahim atau serviks, rahim atau uterus, saluran indung telur atau tuba falopi, dan indung telur atau ovarium. Pada masa pubertas, indung telur remaja perempuan sudah bisa menghasilkan sel telur yang matang. Sementara buah zakar remaja laki-laki sudah dapat menghasilkan spermatozoa. Bila terjadi hubungan suami istri, maka dapat terjadi kehamilan. Untuk laki-laki, bersihkan alat kelamin dan sekitarnya setelah buang air kecil, buang air besar, dan pada saat mandi. Pertama-tama, sabunlah daerah sekitar pangkal penis yang berambut, buah zakar, batang penis sampai kelipatan atau lekukan, kemudian bilas bersih dengan air dari arah depan ke belakang. Bila adik-adik belum sunat atau sirkumsisi, tariklah kulit batang penis ke arah atas sampai terlihat bagian yang berlekuk pada kepala penis atau glans. Hal ini perlu dilakukan karena pada bagian yang berlekuk mengendap produk kelenjar yang disebut smegma yang tidak baik untuk kesehatan. Pada saat BAB, bersihkan anus dan sekitarnya dengan sabun, kemudian bilas bersih dengan air dengan gerakan ke arah belakang. Sedangkan pada perempuan, bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setelah buang air besar, buang air kecil, dan pada saat mandi. Sabunlah semua bagian luar yang berambut dan semua bagian sampai kelipatan lekukan dari arah depan ke belakang, lalu siram bilas dengan air bersih juga dari arah depan ke belakang. Perhatikan penggunaan cairan pembersih kewanitaan, gunakan yang tidak mengganggu kadar keasaman atau pH cairan kewanitaan karena akan merangsang munculnya jamur atau bakteri. Keringkan dengan tisu atau handuk kering yang bersih dengan cara menekan, jangan menggosok setelah dibersihkan. Pada saat menstruasi, kebersihan area kewanitaan harus lebih diperhatikan lagi dengan cara menggunakan pembalut yang bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah ataupun saat mandi. Bila BAB, bersihkan terlebih dahulu anus dan sekitarnya dengan sabun dengan gerakan ke arah belakang. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengatur gaya hidup selama remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Hindari perilaku seks berisiko. 2. Mengendalikan stres. 3. Melakukan diet gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. 4. Kurangi makanan tinggi gula dan karbohidrat karena dapat mengakibatkan pertumbuhan bakteri. 5. Menjaga berat badan tetap ideal dan seimbang. Terkait perilaku seks berisiko, perilaku tersebut dapat mengakibatkan kehamilan pada usia remaja dan terkena penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.
yang bisa menimbulkan efek jangka panjang berupa kemandulan sampai dengan kematian. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan disebabkan oleh bakteri, virus, parasit maupun protozoa. Penyakit menular seksual ini berbahaya karena dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa kemandulan, bahkan sampai kematian. Contohnya pada penyakit sifilis dan AIDS. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit gonore. Penyakit ini disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala pada laki-laki yang sering terjadi adalah rasa panas selama buang air kemih dan keluarnya nanah cairan warna putih kekuningan dari penis yang kadang disertai darah dan terasa nyeri pada saat ereksi. Sedangkan gejala pada perempuan diantaranya keluar cairan putih kekuningan seperti nanah yang kadang disertai darah dari vagina dan rasa nyeri di bagian perut bagian bawah. Yang kedua adalah penyakit chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala pada laki-laki yang sering kita temukan adalah keluarnya cairan putih kekuningan dari penis, rasa tidak nyaman di ujung penis, rasa terbakar ketika buang air kecil, dan rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah zakar. Gejala pada perempuan adalah keputihan yang sangat berbau, rasa terbakar ketika buang air kecil, nyeri saat sedang berhubungan seksual, dan nyeri bagi perut bagian bawah. Yang ketiga adalah penyakit sifilis, dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit sifilis pada laki-laki dan perempuan adalah timbulnya lesi kulit seperti jerawat yang kemudian pecah dan akhirnya sembuh yang muncul dari alat kelamin laki-laki ataupun perempuan di bagian luar. Hilangnya lesi kulit ini bukan berarti penyakit itu sembuh, melainkan bakteri penyebab sifilis ini akan menetap di dalam tubuh dan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Penyakit sifilis dapat muncul kembali setelah 6 sampai dengan 8 minggu setelah infeksi yang pertama dengan gejala berupa nafsu makan yang berkurang, turun berat badan, nyeri sendi, dan demam, serta dijumpai kelainan pada mukosa, kelenjar getah bening, mata, hati, tulang, maupun saraf. Jika infeksi berlanjut, dapat menimbulkan kebutaan bahkan kematian. Yang keempat adalah penyakit yang kita kenal dengan HIV atau AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus. Pada laki-laki maupun perempuan, gejala yang muncul adalah pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, infeksi saluran napas berulang, sering sariawan, sering diare lebih dari 1 bulan, perubahan kondisi lidah, demam yang lama lebih dari 1 bulan, ataupun kutil yang tumbuh di beberapa bagian tubuh. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berkembang menjadi penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yang terjadi karena kondisi infeksi telah sangat merusak sistem daya tahan tubuh dan dapat mengalami komplikasi penyakit yang kompleks seperti infeksi paru-paru berupa tuberkulosis atau pneumonia, bahkan sampai dengan terkena kanker dan berakhir dengan kematian. Yang kelima adalah herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh herpes simplex virus tipe 1 dan 2. Gejala yang muncul jika mengalami herpes genital adalah munculnya luka berupa gelembung-gelembung bergerombol di kulit yang kemudian pecah di sekitar kelamin, anus, paha, dan bokong yang disertai rasa nyeri saat membuang air kecil, nyeri punggung bawah, demam, kehilangan nafsu makan, kelelahan, dan pada perempuan yakni terdapat cairan yang keluar dari vagina. Yang keenam adalah kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Penyakit ini disebabkan oleh human papillomavirus 6 dan 11. Gejala yang timbul pada laki-laki biasanya berupa benjolan kecil seperti bunga kol yang berwarna seperti daging yang tumbuh di ujung atau batang penis, skrotum, atau anus. Sedangkan pada perempuan gejala yang muncul adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin seperti di vulva, dinding vagina, area antara alat kelamin luar dan anus, saluran anus, hingga leher rahim.
Yang ketujuh adalah trichomoniasis. Penyakit ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Penyakit ini pada laki-laki menimbulkan gejala berupa terasa gatal pada saluran kemih, nyeri ketika berkemih, dan keluar cairan dari penis berwarna jernih sampai dengan kekuningan yang konsistensinya lebih encer dibandingkan cairan yang keluar pada penderita gonore. Pada perempuan, gejala yang muncul adalah keputihan berwarna putih kehijauan, berbau, dan berbusa. Selain itu, terasa nyeri saat berhubungan seksual dan terdapat perdarahan pasca berhubungan seksual. Adik-adik, bila ada yang mengalami gejala penyakit menular seksual, segera konsultasi ke dokter atau perawat atau bidan terdekat di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Perawat di UKS bisa menjadi pilihan untuk konsultasi awal. Jangan merasa malu atau takut karena keberanian menyampaikan keluhan adik-adik akan menyelamatkan masa depan. Apa yang kita diskusikan bersama tentang kesehatan reproduksi remaja dan penyakit menular seksual mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja sampai waktu nanti adik-adik menikah. Mari bersepakat untuk Say no to free sex. Bye-bye.